Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ataline Hukubun di channel YouTube Atalin. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat flowchart. Sebelum aku mulai video ini, kalian jangan lupa like video ini jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa share video ini ke semua orang jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jadi untuk cara membuat flowchart kita akan menggunakan website. Jadi yang teman-teman perlukan adalah koneksi internet ya. Membuat flowchart ini kita buat secara online tanpa aplikasi. Jadi bagi teman-teman yang laptopnya sulit untuk menginstal aplikasi berat-berat, cara ini sangat patut dan efisien untuk teman-teman coba. Oke, kita masuk dulu ke browser. Kemudian teman-teman buat tab baru seperti ini ya. Lalu teman-teman ketikkan pada kolom pencarian draw.io. Lalu tekan enter. Kita tunggu proses loadingnya. Oke, jadi di sini teman-teman silakan pilih tempat penyimpanan. Jadi nanti tempat penyimpanan yang teman-teman pilih ini, flowchart yang teman-teman buat akan tersimpan di situ. Jadi aku sarankan pilih saja yang device ya. Tapi balik lagi ke keinginan teman-teman. Jadi bisa simpan di Google Drive, OneDrive, Device, Dropbox, GitHub, dan GitLab. Tapi aku sarankan pilih saja yang device. Kita klik device. Kemudian teman-teman pilih create new diagram. Lalu kita kasih nama filenya. Flowchart Atarin. Nah, lalu teman-teman bisa lihat, jadi di sini kita tidak hanya bisa membuat flowchart saja, tapi kita bisa membuat banyak hal menggunakan website draw.io, mulai dari DFD, IRD, diagram activity, use case, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali pilihannya. Ada wireframe, span, UML, table, software, other, network, flowchart, engineering, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat flowchart yang bebas, teman-teman pilih saja yang blank diagram ya. Lalu klik create. Oke, ini kita sudah masuk pada tampilannya. Di sini jika teman-teman ingin mengubah nama filenya, teman-teman cukup klik sekali di sini. Lalu silakan teman-teman ubah namanya sesuai keinginan. Misalnya aku mau tambahkan nama Fujio di sini. Lalu klik rename. Nama filenya akan berubah seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan general, mix, kemudian ada advanced, ada basic, ada arrow, flowchart, entity relation, UML, dan lain-lain ya. Oke, di sini kita akan langsung membuat flowchartnya. Jadi teman-teman untuk menambahkan icon-icon ini ke dalam lembar kerja ini, teman-teman cukup klik sekali saja ya. Misalnya kita klik ini. Nah, setelah muncul, untuk mengisi teksnya di sini teman-teman klik 2 kali. 1, 2. Lalu kita ketikkan, misalnya ini mulai. Kita taruh dulu sementara di sini. Terus kita mau buat ini. Lalu kita kasih nama siswa dan nilai. Nah, terus kalau teman-teman ingin menarik garis panah, teman-teman bisa lihat tanda yang warna hijau ini, teman-teman klik lalu tahan dan tarik ke bawah. Maka secara otomatis panahnya akan muncul seperti ini ya. Lalu ini kita bisa perlebar sesuai ukuran tulisannya. Ini bisa kita kecilin dulu ya. Bisa dihapus. Kita tarik panah ke sini. Lalu yang ini kita naikkan di sini ya. Nah, kalau dia berwarna garis biru lurus seperti ini, artinya dia sudah benar-benar lurus ya. Setelah itu kita tarik lagi panah. Lalu kita tambahkan ini ya.
Lalu kita kasih nama. Oke, kita atur dulu ya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan ini ya. Jadi nanti aku jelaskan simbolnya pas di akhir ya, pas udah selesai buat flowchart ini. Kita kasih keterangan tidak lulus. Kalau kita mau copy, klik kanan saja, lalu pilih duplicate. Lalu kita geser dulu ke sini, kita ubah namanya, klik 2 kali, 1, 2. Jadi kita mau ubah jadi keterangan lulus. Nah, terus kita tinggal tarik arah panah ke bawah lagi. Lalu yang ini kita taruh di sini. Oke, sudah lurus. Lalu kita kopikan ini aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Bisa juga klik kanan duplikat kayak tadi ya. Ini kita kasih nama kan, nama, nilai, dan keterangan. Jadi kita atur lebarnya. Setelah itu kita tarik panah lagi. Yang ini kita taruh di bawah sini. Kita set sampai lurus kayak gini. Lalu kita tarik lagi panah ke bawah. Lalu yang ini kita copy aja ya. Kita taruh di sini, kita atur lurusnya. Lalu kita ubah menjadi selesai. Selesai. Oke, setelah itu yang ini kita taruhnya di tengah-tengah sini. Sini ya. Kemudian kita tarik panah dari sini ke sini. Ini kita turunkan dulu sedikit. Ini kita turunkan. Kayak gini ya. Kalau misalnya ini nggak lurus, kita hapus lagi, terus kita buat ulang. Nah, kayak gitu. Kemudian kita tarik lagi panah dari sini. Lalu kita turun ke bawah di sini ya. Lalu jika teman-teman ingin membuat belokan lagi ke sini, ini kan nggak jadi ya. Jadi kita Ctrl Z. Jadi caranya itu teman-teman klik yang tanda biru ini, klik tahan, tarik sampai ke bawah sini. Setelah itu baru teman-teman tarik ke sebelah kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan? Jadi sekarang kita tinggal atur kerapiannya aja. Bisa kita batal dulu, tunggu. Kita atur biar dia rapi ya. Di sini. Terus ini klik sampai sini, tahan. Kita geser ke sini. Nah. Oke, udah pas. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat belokan lagi dari sebelah kanan sini ke sini, tinggal kita arahkan kursor sampai muncul tanda hijau seperti ini, terus kita tarik lagi. Tarik, lepas. Kemudian kita klik tanda biru ini, kita tarik ke bawah. Kemudian jika kita ingin membuat lagi belokan ke kanan, kalau kita langsung belok seperti ini, dia gak bakal jadi kan? Kita Ctrl Z. Jadi teman-teman klik lagi yang biru ini, klik tahan, terus tarik sampai ke biru sini. Nah, setelah itu baru klik dan tahan, tarik ke sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berlaku untuk dari kiri, sebelah kiri, kanan, atas, bawah, caranya seperti itu ya. Tapi ini kita hapus. Oke, ini sudah jadi flowchartnya. Kita coba lihat dulu ya, siapa tahu masih ada yang salah. Mulai nama siswa dan nilai, if nilai lebih dari 70, keterangan lulus, keterangan tidak lulus. Ini tampilkan nilai, keterangan, dan selesai.
Oke, ini flowchartnya sudah jadi ya teman-teman. Oke, di sini yang bulatan atau elips ini itu namanya terminator. Artinya bisa untuk permulaan atau start dan akhir atau stop dari suatu kegiatan. Yang ini simbol input atau output. Artinya simbol ini menyatakan proses input data dan proses output data. Yang ini nama simbolnya adalah decision, artinya simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Biasanya kondisi ya atau tidak ya. Kemudian yang ini, dengan yang ini sama ya, proses. Nama simbolnya itu proses, artinya simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Seperti itu ya. Oke, jadi dari flowchart ini namanya flowchart menghitung nilai siswa. Jadi misalnya kita mulai ya. Jadi ini adalah terminator untuk permulaan. Misalnya kita mulai. Jadi saat programnya dijalankan atau dimulai, kemudian kita menginputkan nama siswa dan nilai. Setelah nama dan nilai siswa diinputkan, maka dia akan masuk ke dalam decision atau kondisi. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Jadi di sini kondisinya itu ya dan tidak. Di sini kondisinya jika nilai lebih dari 70, maka kondisinya ya, artinya keterangannya lulus. Dan jika nilainya kurang dari 70, artinya keterangannya tidak lulus. Dan ketika prosesnya sudah selesai dilakukan oleh komputer, yaitu keterangan lulus dan keterangan tidak lulus, maka akan ditampilkan output dari nama, nilai, dan keterangan. Kemudian selesai. Seperti itu ya. Jadi ini flowchart sederhana aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tugas untuk buat flowchart yang kompleks, silakan buat pakai website ini juga bisa ya. Jadi ini hanya contoh. Jadi kita buatnya seperti ini aja. Oke, dan sekarang untuk cara simpannya. Jadi di sini teman-teman klik file, lalu klik save. Jadi nanti file mentah dari flowchart yang sudah kita buat akan tersimpan di laptop kita. Nah, gunanya apa? Nantinya seperti ini. Misalnya kalau teman-teman keluar dari website ini, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan lagi, teman-teman tinggal membuka saja file ini, lalu diedit kembali gitu. Jadi, flowchart yang sudah kita buat ini, datanya itu tidak hilang. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman jangan lupa klik file, lalu save, untuk menyimpan file mentah dulu dari pembuatan flowchart ini. Setelah itu misalnya teman-teman ingin mengekspor PNG biar bisa dipakai di Word nanti ya. Jadi teman-teman klik saja file, lalu pilih export as, lalu pilih PNG. Transparent background yang ini ya. Lalu klik export. Kemudian pilih device. Ini sudah ke download ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menyimpan flowchart ini dalam keadaan high resolusi atau resolusi tinggi, itu teman-teman bisa klik file, lalu teman-teman pilih export as PDF ya, yang ini. Lalu pilih transparent background dan klik export. Lalu pilih device. Oke, sudah berhasil ke download. Sekarang kita lihat ya. Nah, dia sudah tersimpan di laptop kita. Ini yang format PNG tadi. Kita coba buka. Nah, ini flowchartnya sudah jadi ya dalam format PNG. Jadi yang format PNG ini teman-teman bisa pakai untuk ditambahkan ke file Word nanti ya. Seperti itu. Lalu ini yang high resolusi dalam format PDF-nya. Oke, ini flowchartnya dalam format PDF. Jadi kalau di format PDF dia lebih high resolusi ya. Gambarnya tidak pecah teman-teman. Tapi kalau untuk di Word format PNG masih termasuk kategori boleh lah. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang menginginkan resolusi tinggi atau menginginkan agar flowchartnya itu kelihatan jelas sekali, silakan teman-teman save dalam bentuk PDF seperti ini ya. Supaya kualitasnya bagus. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, nah, terus bagaimana jika ingin menggunakan flowchart yang high resolusi ini ke dalam Word? Jadi cara alternatifnya itu teman-teman tinggal screenshot aja ya. Jadi teman-teman silakan screenshot aja di sini. Jadi kan nanti kan teman-teman buka dulu file PDF-nya ini. Lalu tinggal screenshot, lalu screenshotnya itu yang kita masukkan di file Word.
Dan kegunaan file menta ini seperti yang aku bilang tadi. Jadi jika kita ingin melakukan perubahan pada flowchartnya, kita tinggal membuka saja file menta ini. Aku kasih contoh ya. Nah, misalnya kita langsung keluar dari websitenya. Kita klik saja leave. Lalu kita ketikkan .io. Tekan enter. Kemudian teman-teman pilih Open Exciting Diagram flowchart.io, lalu klik Open. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gunanya file menta atau gunanya file, lalu kita save file mentanya itu seperti ini. Supaya ketika teman-teman ingin melakukan perubahan lagi pada flowchart ini, teman-teman tinggal membuka file mentanya saja, lalu silakan lakukan perubahan. Lalu silakan di-save lagi sesuai keinginan. Oke teman-teman, sekian video tutorial cara membuat flowchart. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.